ke Taiwan ya. Dulu aku pertama kali ke luar negeri, pengalaman aku tidak boleh kirim uang teman-teman setiap bulannya waktu itu. Tapi Tuhan berkata lain ya teman-teman. Ada 3 PRT ya, aku anak NTT sama satu itu orang Cina khusus bagian masak hilir kayak gitu. Terus kan Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Via Halia Channel. Aku barusan sholat ya teman-teman. Jangan lupa kita itu tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Habis ini aku mau gosok baju ya teman-teman. Itu sudah numpuk di belakang itu karena kemarin itu pergi terapi, jadi kemarin itu tidak bisa menggosok baju. Ternyata segini ya teman-teman gosok bajuku. Nah ini nanti sebagian digosok, sebagian nggak usah digosok. Seperti yang ini itu nggak perlu digosok ya teman-teman. Nanti yang digosok yang ini celana lepis kayak gitu ya. Anduk pun nggak perlu digosok ya nanti teman-teman. Nah sekarang mulai gosok baju ya teman-teman. Ini udah aku lipatin. Ini punya Pak Bos. Kalau ini baju tidurnya nenek. Ini mau aku gosok ya. Ini handuk pun nggak perlu digosok, dilipat-lipat aja. Di Taiwan itu jarang sekali ya teman-teman ada job yang nyetrika baju. Dulu di majikan aku yang dulu nggak ada yang namanya gosok baju, jadi ya cuman bajunya dilipatin aja. Jatuh teman-teman. Ini pun nggak perlu digosok ya teman-teman, cukup dilipat-lipat aja. Mau lempit dilempiti. Nah sekarang kita gosok baju sambil sharing-sharing ya teman-teman, sharing cerita gitu. Nah dulu aku tuh pertama kali ke luar negeri, bukan ke Taiwan ya. Dulu aku pertama kali ke luar negeri, pengalaman aku di Malaysia. Dulu waktu pas ke sana itu ada pikiran gini, ini aku keluar negeri yang ini itu pertama dan terakhir kali. Aku nggak mau lagi-lagi pergi ke luar negeri gitu. Tapi Tuhan berkata lain ya teman-teman. Allah itu berkata lain dan akhirnya aku pergi lagi ke luar negeri, tapi negaranya nggak sama. Dulu pertama itu aku kan proses ke Hong Kong ya teman-teman. Dulu pertama aku daftar awal di PT itu aku daftar ke Hong Kong. Nah terus kalau ke Hong Kong kan harusnya itu yang X. Nah terus yang non, aku kan sama sekali belum ke luar negeri ya. Yang untuk yang non itu dibilangin kalau prosesnya itu sampai 8 bulan. Nah pas waktu itu aku butuh banget uang ya kan. Terus kalau kelamaan di PT nanti kan juga membutuhkan untuk biaya hidup ya teman-teman. Jadi sama sponsor aku ditawarin, Mbak kalau kamu mau cepet itu kamu pergi ke Malaysia aja, nanti prosesnya cepet, bisa kita bantu kayak gitu. Nah ini yang sudah aku taruh di sini dulu. Terus kan aku bingung kan teman-teman, ditawarin, Mbak kalau kamu mau cepet pergi ke Malaysia aja, nanti kita bisa bantu pindah negara dari Hong Kong ke Malaysia gitu kan. Terus ya udah aku mau, aku bilang gitu kan. Ternyata teman-teman, pindah negara dari Hong Kong ke Malaysia itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Aku waktu itu sampai mogok lagi. Aku mau mogok kan, aku mogok nggak mau ke PT.
izin pulang tapi nggak balik-balik ke PT gitu loh, soalnya kelamaan kan prosesnya pindah negara itu. Soalnya data-data aku sudah tercantum di Hong Kong sana, jadi menunggu resmi dikeluarkan dari Hong Kong, terus nunggu dealnya di Dipnaker itu ya. Jadi prosesnya agak lama. Terus aku bilang sama sponsor aku, "Mem, kalau kayak gini mendingan dari awal aku ke Hong Kong, gak usah pindah-pindah negara, prosesnya sama aja lamanya," aku bilang gitu. Terus setelah apa, setelah deal pindah negara, terus proses ke Malaysia itu cepat, udah dapat majikan, proses langsung terbang ya itu ke Malaysia itu. Nah di sana itu bisa dikatakan kalau di Malaysia itu pun bukan apa namanya, belum X, masih dikatakan non gitu kan ya. Terus setelah itu, tapi di sana itu teman-teman ya, di sana di Malaysia itu aku pengalamannya banyak banget. Dari dulunya aku tuh nggak bisa yang namanya cuci mobil. Nah di sana kan bangunnya itu jam 5 pagi bangun, terus cuci muka, habis cuci muka terus lap-lap lantai bawah, kan rumahnya majikan ada 2 lantai, terus jam 5 sampai jam 6 kan. Nah jam 6 itu harus keluar untuk mencuci mobil, paling sedikit mencuci mobil itu dua mobil itu paling sedikit setiap hari itu. Jam 6 keluar, nanti selesai jam 7, setengah 8 kayak gitu. Nanti kalau apa kerjanya lambat itu pasti dimarahin sama itu kan. Di majikan aku tuh ada tiga PRT ya teman-teman. Dulu pas interview kan aku dibilangin di sana ada temannya anak NTT gitu. Nah ternyata di sana itu sudah sampai Malaysia ya kan, sudah sampai Malaysia kan sana. Nah setelah sampai Malaysia sana ya teman-teman, setelah sampai Malaysia sana itu beneran ada anak NTT-nya satu, sama yang tukang masaknya itu satu. Jadi di satu rumah majikan tuh ada 3 PRT ya, aku, anak NTT, sama satu itu orang Cina khusus bagian masak. Jadi yang 2 itu aku ditaruh di rumah, terus anak NTT ini suruh bersih-bersih di kantor. Kan bos itu punya yang namanya kantor kayak gitu ya, office kayak gitu loh. Nah yang satu itu ditaruh di rumah, yang satu buat dibawa ke sana. Terus kan majikan juga punya kilang itu pabrik ya teman-teman. Pak bos aku yang di Malaysia itu punya kilang juga, punya toko juga. Jadi kita tuh digilir, semisal minggu ini aku di rumah, nah minggu depan tuh aku dibawa ke kantor kayak gitu, terus minggu depannya dibawa ke tokonya itu Pak bosku itu tadi ya, terus minggu depannya dibawa ke pabrik kayak gitu. Jadi aku sama anak NTT itu digilir kayak gitu. Terus kan aku ngomong sama memnya itu, "Mem, aku nggak suka kerja di luar, aku lebih suka kerja di rumah," aku bilang gitu kan. Terus ya udah kamu di rumah aja biar anak NTT itu yang pergi kerja di luar gitu. Kan aku juga mabuan dan teman-teman, terus majikan kalau pergi-pergi kan pakai mobil itu ya. Jadi di perjalanan pun aku sudah munek-munek, terus tambah lagi nanti kerjanya di sana kan juga sama bersih-bersih kayak gitu. Jadi pengalaman dari kerja di Malaysia itu masya Allah teman-teman, jadi bisa semuanya, mentalnya itu terasah banget. Tahu sendiri kan ya, kerja kalau ada temennya satu rumah, ada 3 PRT, bisa dibayangkan kan ya teman-teman yang sudah pengalaman, ya enggak teman-teman. Terus yang tukang masaknya itu kan orang Cina. Nah dia itu sudah lama banget ikut sama memku tadi ya, dia cuman bagian masak aja, terus sama yang tukang ngeceki kerjaanku bersih apa enggak kayak gitu. Jadi mentalnya itu bener-bener di apa namanya, diperas kayak gitu loh. Pokoknya mentalnya juga kena, tenaganya juga kena gitu. Terus setelah bangun kan, setelah selesai cuci mobil tadi, aku naik ke atas
untuk kemas-kemas kamarnya anaknya majikan. Terus majikan juga, kalau majikan kan mobilnya satu-satu, memnya satu, terus datuknya satu ya kan. Nah terus setelah mem sama datuk itu pergi kerja, aku baru bisa masuk ke kamar mereka ya teman-teman, untuk membersihkan kamar datuk dan mem tadi. Kalau mem sama datuk masih di kamar, aku bersihin kamar anaknya dulu, baru bersihin kamarnya mem sama datuk, karena mereka itu kerjanya nggak sama ya. Jadi kadang datuk pergi dulu, kadang mem belakangan gitu. Terus kan tadi di kamar atas itu ada 3 kamar, anaknya kan cewek. Nah ceweknya dua itu satu kamar, terus ada cowoknya satu, itu kamar sendiri. Jadi di lantai 2 tadi ada 3 kamar, terus 3 kamar mandi. Nah di bawah itu ada 2 kamar, yang satu kamarnya tadi orang Cina tadi, dia diberi kamar khusus karena sudah 20 tahun ikut kerja sama mem ya. Terus ada lagi satu kamar untuk aku dan anak NTT. Jadi aku tidurnya berdua sama anak NTT tadi. Nah setelah aku bersih-bersih biasanya itu aku selesai jam 11 siang ya teman-teman. Setelah jam 11 siang, terus nanti kan yang masak makan siang kan siapa namanya, yang masak kan makan siang itu nggak ada masak ya teman-teman, kita makannya cuman mie. Jadi ketemunya nasi itu di malam hari. Jadi gini, di sarapannya itu jam 9 sampai jam setengah 10 teman-teman. Jadi kita itu nggak bisa pagi-pagi sarapan. Kalau kita di kampung ya, itu biasanya kita makan sarapan pagi kan jam 7, setengah 7 kan kita sudah sarapan ya. Kalau di Malaysia enggak, jam 9 setengah 10 baru sarapan. Nah sarapannya itu cuman kopi sama roti ya. Rotinya itu kena dihitung teman-teman pas waktu di Malaysia itu, Masya Allah. Terus aku kan juga punya mah ya, dulu sempat kambuh juga, nggak iso ngadeg sampean teman-teman. Aku kerja di Malaysia itu nggak iso ngadeg sampean, soalnya ya itu telat makan, terus awakku cuili banget teman-teman, dan uwelek cuwilik garek belum pak itu loh teman-teman, aku di Malaysia dulu itu. Dan aku mikir gini, ya Allah, kerja nek luar negeri ki koyo ngene kan gitu teman-teman aku. Terus aku berpikir wis cukup iki, aku pertama dan terakhir kali aku kerja di sini di luar negeri, nggak mau lagi kerja ke luar negeri. Aku ada keinginan seperti itu teman-teman. Nah terus kan sarapannya kan jam setengah 10 ya teman-teman. Nah kita itu bisa makan siang itu jam 2 siang, jam setengah 3 kayak gitu teman-teman. Terus makannya cuma mie, kita ketemu nasi cuman di jam makan malam aja. Dan itu makannya dijatah, jadi kita tuh diambilin nasinya, diambilin sayurnya juga diambilin sama orang yang tukang masak tadi ya, yang Cina itu tadi. Terus kita itu kan kayak sabun kayak gitu, sabun, sampo kayak gitu juga dijatah, dapat jatah dari mem itu tadi ya. Terus yang nggak habis pikir itu gini teman-teman, dulu kan di Malaysia itu nggak ada HP ya, no HP. Jadi selama 2 tahun kerja itu sama sekali kita nggak bisa mainan HP. Kita telepon sama keluarga bisa telepon sih, cuman 1 bulan 1 kali gitu aja, cuman 15 menit. Dulu sudah ada sih itu, kita bisa VC sama keluarga kita di kampung, cuman sama mem kan ya, dulu kan pinjam mem, aku minggu ini mau telepon keluarga aku, bilang gitu kan, sudah kangen kan gitu. Nah sama mem dikasih kan itu teleponnya dikasih, ya udah aku kasih kamu telepon. Nah baru aja nyambung di kampung halaman itu ya, sinyalnya tuh seuang ya teman-teman, sinyal itu entet baru aja nyambung, kangennya belum terobati, bisa dengar suara anak itu alhamdulillah banget dan bersyukur banget. Terus yang kedua itu yang nggak buat nyaman itu, kita tidak boleh kirim uang 1 bulan sekali, itu nggak boleh kirim uang. Terus lagi yang buat kita tidak nyaman di sana itu, kita tidak boleh kirim uang teman-teman setiap bulannya.
waktu itu gaji aku 1.000 ringgit ya, 1.000 ringgit. Dulu itu kursnya berapa ya, 1 ringgitnya berapa rupiah, pokok 1 bulan itu gajinya cuma 1.500.000. Nah sama mem itu nggak boleh, jadi setiap bulan itu kita tidak nerima uang ringgit sepeser pun, itu nggak nerima. Jadi uang gajian itu dikasihkan jika kita sudah finish kontrak. Terus aku mikir gini, loh kok aneh ya, setiap bulan kok kita tidak bisa terima gaji kita, padahal kan itu hak kita ya kan. Terus tak beranikan diri teman-teman, tak beranikan diri, aku ngomong ke mem aku mau kirim uang ke Indonesia, ke rumah, aku punya anak kecil di rumah dan aku harus kirim uang gaji mereka, kasihan kalau aku nggak kirim ke rumah gitu kan. Terus sama ya udah aku kasih kamu kirim uang tapi jangan banyak-banyak. Nah boleh kirim uang itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu aja, cuma 500 ringgit teman-teman. Dan masya Allah dan waktu itu juga mikir, dan kerjanya itu cuman nangis gitu loh teman-teman. Jepien terus mek ndonga ya Allah, muga-muga duit sing tak kirim nih kenten iso teko omah, ben wong omah iso ngrasakne kan gitu. Aku juga ninggal anak kecil waktu itu. Anakku yang besar itu kan anakku 2. Anak yang besar itu waktu itu usia 2 tahun, terus yang kecil itu aku masuk PT itu 8 bulan teman-teman. Jadi yo pikirannya ibu ninggal anak sik cilik-cilik, terus piye kengko kan ngoten ya teman-teman. Jadi yo wis ya Allah, mes tak pasrahane Gusti Allah, ya Allah kula pasrahane sedaya teng jenengan, wis wallahu a'lam. Isone mek ndonga nangis ora pedhot-pedhot, pokoknya selawate teman-teman. Dan untungnya pas di Malaysia itu kita dikasih fasilitas kamar sendiri ya teman-teman. Jadi kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu untuk sholat 5 waktu. Jadi pinter-pinternya kita waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, seperti itu ya teman-teman. Sama anak NTT itu kan agamanya Kristen. Kalau anak NTT kan agamanya Kristen, terus mem sendiri agamanya Buddha, aku agamanya Islam, jadi beda-beda. Terus aku kan susah banget kalau soal makanan, kalau nggak sayur aku tuh nggak mau ya, takutnya kan dibodohin ya kita, soalnya kita kan juga masih nol. Terus aku kan juga kayak wong goblok gitu loh teman-teman. Aku tuh manut aku tuh, tapi kalau soal makanan, soal itu aku rumah aku kui apa ragu, mending aku nggak makan, tak kasih nih cah NTT ini kamu makan kak, aku bilang gitu sama dia. Terus kalau aku nggak makan ya yang makan anak NTT tadi. Jadi kita itu harus pinter-pinter ya teman-teman. Ya kita manut dalam kerjaan, kita disuruh ini manut, kita disuruh itu manut. Tapi kalau kita sudah dibodohin, itu yang membuat kita itu nggak nyaman ya kan. Nah terus kan aku berada di Malaysia aku 5 bulanan, aku 5 bulan sama NTT, bareng sama anak NTT itu. Dia itu sudah mau finish kontrak kan. Terus anak NTT memutuskan untuk pulang. Terus aku masih di situ, stay di situ sampai aku finish kontrak. Aku harus finish kontrak ini. Aku dalam hatiku bilang gitu, karena sama sponsor aku dijanjini gini, nanti kalau kamu finish kontrak dari Malaysia, nanti kalau kamu mau ke luar negeri, ke Hong Kong atau ke Taiwan, nanti aku bantu prosesnya mbak gitu. Jadi aku di situ aku harus finish, walaupun aku di situ tekanan batin terus ya teman-teman. Soalnya ya belum selesai kerjaan ini, lanjut kerjaan ini, jadi ditambah-tambah kayak gitu. Yes, pokoknya diakai sabar, Gusti Allah bangga ngkei dalan sing terbaik buat kita. Jadi yang ada di pikiranku ya teman-teman, aku tuh harus finish di majikanku yang ini gitu. Aku kudu finish, terus sumben lah aku proses neng luar negeri kui dipermudah sama Allah. Terus mek akeh-akeh ndonga mek ngono kuwi teman-teman. Terus anak NTT kan tadi sudah pulang ya ke kampung halaman. Yang menggantikan anak NTT tadi itu adalah anak Jawa Tengah yang agamanya sama dengan aku, agama Islam. Nah singkat cerita itu aku sudah finish kontrak dan mem itu ngomong ke aku gini, Emma, kan namaku Hima. Terus di sana tuh katanya susah manggil Hima, itu susah ya. Jadi ada yang manggil Emma, ada yang manggil Ima gitu. Terus mem kan manggil aku Ima.
Ima kamu tetap kerja di sini ya, lanjut kontrak baru nanti aku tambahin gaji kamu. Terus aku tetap kokoh dengan keinginanku tadi, enggak mem, aku mau pulang terus, enggak mau kerja di sini lagi, aku bilang gitu. Beneran kamu nggak mau gitu? Nggak mau mem, aku mau pulang aja, aku bilang gitu kan sama mem. Terus akhirnya bulan 5 tahun 2019 itu aku pulang ya. Nah aku ke Malaysia kan tahun 2017 sampai 2019 ya teman-teman. Bulan 5 itu aku pulang ke kampung halaman. Anak aku tuh kan dijemput ya, aku dijemput di bandara sama keluarga. Ada suamiku, anakku, mertuaku, anakku 2, sama yang ngomong anakku itu ibu angkatnya ya. Soalnya anakku yang kecil itu kan di Pupon sama Bulet gitu. Terus sama pokoknya satu keluarga itu menjemput aku semua. Nah padahal ya aku sudah keluar di bandara, mereka tuh nunggu di pintu keluar, mereka ada di sana. Harusnya kan aku langsung lihat ya, wes pangkling teman-teman. Aku kan bilang aku pakai jilbab merah gitu ya, aku pakai jilbab merah loh gitu. Bukan ya, aku pakai jaket merah kerudung putih, aku bilang gitu kan. Dulu tuh nggak ada email gitu loh teman-teman. Jadi dulu tuh aku kan bawa itu kan ya HP dari Malaysia itu. Dulu aku beli Vivo Y93. Nah itu aku beli kartu di bandara itu, terus dibantuin untuk ngaktifin, dulu bayar 50.000 teman-teman, ngaktifin nomor itu, nomor yang aku baru sampai di Indonesia, dari Malaysia sampai di Indonesia itu dibantu bayar 50.000 kartunya itu ya, tapi langsung bisa untuk nelpon keluarga. Nah setelah aktif nomornya, aku langsung telepon suami aku kan teman-teman. Nah ternyata aku tadi sudah lewat situ, melewati mereka, sudah pangkling tenanan sih, wis pangkling itu teman-teman ya. Setelah itu ya pulang. Ya sudah ya teman-teman, sampai dulu cerita dari aku, sampai jumpa di video aku berikutnya. Nah setelah ini ada video masak-masak, tadi aku masak makan siang tadi ya untuk majikan. Yang belum subscribe silahkan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.